سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil muhtaramin wa hadratil ulamail kiram, segenap para guru, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para bapak, ibu, remajawan, remajawati yang mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini dalam rangkaian tasyakur Majlis Gerbat yang kedua tahun. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun depan Allah kumpulkan kita kembali dalam acara yang sama. Kita berharap Allah berikan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang mulia Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram guru kita ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah Kiai Muhammad Rusdi selaku pembina Majlis Gerbat Caman Masjid Jami At-Taqwa, kita doain beliau mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan rezeki yang barokah, terus istiqomah mendampingi kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Rosyadi selaku pengajar bulanan di Majlis Gerbat Rotubul Haddad Caman. Al-Mukarram Al-Muhtaram guru kita Kiai Haji Ahmad Qasasi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Syahriyar, Al-Mukarram Ustaz Ramdhani Al-Jawi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Basuki selaku pengurus Iksas se-Jabodetabek, yang kita doakan mudah-mudahan segenap pengurus dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah mudah-mudahan kesemuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh jajaran panitia dan juga kawan-kawan Bapak Ibu dari jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatunya karena emang ini acara udah dari sore. Saya tahu ibu-ibu kakinya udah ada yang digonjolin perut apa. Itu nasi kebuli baru disendokin, saya suruh ngomong biar lamaan. Oh ini apa benar, saya udah bohong nolnya. Makanya kita berharap duduknya kita di tempat ini sampai penghujung acara kita nanti kesemuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa keuntungan kita orang-orang yang hadir di majlis tahlim, orang-orang yang hadir di majlis Rotubul Haddad, bahwa ini adalah majlisnya orang-orang soleh, majlisnya para wali. Betapa tidak sahabat guru-guru yang terkumpul dalam alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu pendirinya adalah wali. Maka apa yang diajarkan kepada santri-santrinya insya Allah akan mampu beliau pertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dari penceramah kita Ustaz Ubaidillah, juga ketua kita memberikan semangat buat kita. Cuma tingkat kadar keyakinannya doang kita tambahin. Bu, bapak-bapak nggak perlu dipanggil. Kalau dipanggil juga nggak nyaut ya Pak. Tingkat kadar keyakinannya doang kita pakai. Kalau Rotubul Haddad yang kita baca setiap malam Sabtu atau kebiasaan kita orang kampung habis subuh baca ratib, habis maghrib baca ratib, maka ada jumlah-jumlah tertentu yang dianjurkan oleh Shahibul Rotib. Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 4. Dari rincian-rincian bacaan, salah satu dari bacaan itu ada bacaan yang terkandung doa
buat orang lain. Asrahullahu umurul muslimin, sadaqallahu syarran mu'ti. Asrahullahu umurul muslimin, sadaqallahu syarran mu'ti. Kalimat ini dibaca 3 kali. Kalau dari awal setelah Fatihah, setelah baca ayat kursi yang dibaca, ayat kursi itu fadilahnya, guru kita yang baca Syarah Ratibul Haddad, fadilah ayat kursi salah satu keutamaannya orang yang baca ayat kursi di ada satu rumah itu dipelihara rumah itu selama 30 hari. Amin ya Rabbal. Itu baru satu orang yang baca. Maka ketika ayat kursi dibaca di satu tempat, maka orang yang ada di tempat itu selama 1 bulan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tetap kudu yakin. Syaratnya kudu yakin. Selesai baca ayat kursi, ada bacaan subhanallah walhamdulillah, terus ada bacaan yang buat pribadi. Maka bacaan kalimat asrahullahu umurul muslimin dan sadaqallahu syarran mu'ti itu bacaan bukan buat si pembaca doang, buat orang yang kita nggak kenal. Maka dalam Syarah Ratibul Haddad nanti bisa kita buka, dalam syarah itu dijelaskan anna asra ad-du'a ijabatan du'a'u ghaibin li ghaibin. Nih tanya nih guru kita yang baca kitabnya, bahwa ada doa yang paling mustajab, itu doa ketika dipanjatkan sama orang-orang yang beriman, yang didoain kagak tahu, yang didoain kagak tahu tuh. Kalau kita tadi doain guru-guru kita, orangnya ada di sini, maka doa yang paling mustajab adalah yang kita doain orangnya kagak ada. Maka kata Nabi, anna asra ad-du'a ijabatan du'a'u ghaibin li ghaibin. Ini nggak perlu saya artiin, kalau orang camat insya Allah paham semua. Nangkut aja sih. Ngantuk ya. Besok malam minggu kita ngaso dulu ya, Bang Sidik ya. Ya, malam minggu ngaso dulu. Malam minggu kita ngaso. Ini udah akumulasi dari sini, udah pahalanya udah banyak. Ya, malam minggu ibu besok lakinya yang mau berangkat ngaji, bukan yang dikasih. Lo enak aja ngomong. Ngaso. Kalian ini acara kita udah dari habis isya sampai jam 12 tadi baru ditutup. Ya besok, jadi besok ngaso dulu. Saya juga tahu diri. Ya bisa saya juga ya dulu di sini. Yang penting semuanya pada sehat. Jadi kalau doa itu pengen cepet dikabulin, sering-sering doain orang-orang yang kagak kita tahu. Maka tinggal kadar keyakinannya doang. Jadi saya nyambung kalau ngomong sama ibu-ibu, bu. Kalau yang ada dalilnya aja bang, kita perlu yakin. Yang kagak ada dalilnya aja, kalau yakin manjur. Nih, kalau kita kebelet pengen buang air di jalanan, suruh ngantongin apaan? Biar kompak apa nyampe. Kalau kita kebelet pengen buang air, orang tua kita dulu nyuruh ngantongin apaan? Ada dalilnya apa kagak? Kagak ada dalilnya, manjur tuh. Iya apa ya? Ya. Modal yakin doang. Batu kantongin tong batu. Dulu zaman binte ya. Ya binte ya. Genteng. Ini yang tuaan nih, ngerti nih, kalau saya masih muda nih. Itu batu kita kantongin, padahal batu kita kantongin kagak ada pengaruhnya sama kemaluan kita, tapi manjur. Kalau nggak pakai batu, kita ngucapnya suruh balik. Nah, ayo ya Pak. Pantat pala. Bener apa bener? Manjur nggak? Manjur. Jangan coba-coba. Ini manjur nih. Pituan nenek-nenek yang nggak ada burungnya. Kalau nenek-nenek yang pakai kudungannya ada ujungnya, kalau ada bocah kebelet di mobil, itu ujungnya tinggal diikat. Tanya sama yang tua-tua. Ya, bener ya? Ujungnya doang diikat, ujung kudungan diikat. Itu pantat bocah mampet. Nggak jadi buang air. Coba-coba ya. Saya bukan ngomong lagi bercanda, ini serius ini. Kalau yang tidak ada
Orang dulu karena rumah masih langka, banyak anak orang pada hilang. Ketika ada anaknya orang hilang, itu ngeroinnya pakai apanya? Tampa. Ya, tampa sama dandang, apalagi kayak. Bener ya? Ulang nggak tuh? Ulang. Bocah hilang digeroin pakai tampa sama dandang digeroin. Sidik. Ulang dong sidik. Itu nggak ada dalilnya, Pak. Kagak ada dalilnya tuh kerjaan-kerjaan itu. Tapi kenapa bisa mustajab? Yakin. Ya, bisa sadar ya. Iya. Maka kalau kita si pembaca Rotibul Haddad meyakini bacaan itu bukan bacaan sepele, itu bacaannya para wali. Yang ketika kita yakin, maka apa yang kita mengajarkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Khosaisu wa Asraru wa Tafsiru Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab ini dijelaskan, jangankan baca ayat kursi, jangankan baca yang lain, Bismillahirrahmanirrahim aja kalau kita baca dengan yakin akan mendapatkan kemukjizatan yang Allah berikan buat orang yang baca. Dalam kitab itu dijelaskan, lau anna rajulan qala bismillahirrahmanirrahim, kalau ada orang caman, orang jati bening, orang jati keramat, mau dia ngontrak, mau dia pendatang, mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, syaratnya bisidqin, dengan yakin. Tsumma dakhala al-bahra fala tughriqu. Kalau ada orang habis baca bismillah, dia yakin dia masuk nyebrang ke lautan, kagak bakal tenggelam. Satu. Yang kedua, tsumma man qala bismillahirrahmanirrahim dakhala an-nar la tughriqu. Siapa orang yang baca bismillah syaratnya dengan yakin masuk ke kobaran api, kagak bakal terbakar. Mulanya yakin. Yang ketiga, summa dakhala bainal aqaribi bainal aqa'i wal aqaribi. Kalau ada orang habis baca bismillah, dia masuk ke kandang buaya sama binatang buas, kagak bakal digigit. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Syaratnya yakin. Maka tadi saya kira betul ketika Asyraqatul kita bareng-bareng berdiri membayangkan ruhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta hadir dalam milad debat yang kedua tahun ini. Alhamdulillah. Oh, jangankan Nabi, saya baru habis nunjukin tadi Ustaz Fatur Rahman. Buat teman-teman yang suka baca kitab, kayak Rosyadi juga tahu beliau. Kalau ada orang yang baca kitab kalangan Imam Ghazali, maka kata Ahlul Kasyaf, beliau hadir di tempat di mana itu kitab dibacakan. Itu baru umatnya, bagaimana nabinya ketika riwayatnya dibacakan. Maka kudu yakin, kalau baca sholawat kudu yakin bahwa setiap hari Kamis sore sampai hari Jumat siang, siapa orang yang baca sholawat, Allah menugaskan malaikat untuk membawa kertas dari perak, akan ditulis nama orang yang baca sholawat dari tinta emas. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita cuma ngandelin ini doang nih Pak, ngandelin ini doang nih. Biar kata kita majelis debat jarang-jarang datang, yang penting waktunya milad dia pakai seragam. Ya, nah sini dia udah pakai tawa, gue tahu. Tapi kita masuk dalam gerbong ini. Bahwa ketika besok kita akan dikumpulkan, ada yang bertanggung jawab dalam wadah ini. Siapa yang bertanggung jawab? Guru-guru terus sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Samsul Arifin.
Maka mudah-mudahan dengan milad gerbat yang kedua tahun ini, kampung kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya kita doain yang mengayomi teman-teman semua di majlis gerbat, karena mutlak Bapak Saudara, kalau pengayom dalam satu wadah itu hilang, maka kendaraan akan goyang. Kalau pimpinannya nggak ada, maka kendaraan akan menso. Maka kita doain yang tergabung dalam gerbat, khususnya Kampung Camat, Ustaz Muhammad Rusdi, Ustaz Ahmad Syahwaji, Ustaz Taufik, Ustaz Mumpuni, Ustaz Lalu, dan teman-teman semua. Karena saya jarang datang, saya datangnya di Malakahat doang di sini bagi tugas. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan istiqomah yang lebih, Allah berikan kesabaran yang luas, sampai pada waktunya kita menghembuskan napas terakhir, kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Coba kita doain guru-guru kita yang berkiprah di tempat-tempat yang lain, bahwa medan perjuangan kita berbeda-beda, tujuannya sama, lillahi kalimatillah. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan kita, Allah mudahkan langkah kita, dan kesemuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatil madhkurah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahumul Fatihah.